Saya di sini akan melaksanakan UTS IPA, ini membuat video perpindahan kalor. Konveksi adalah perpindahan panas melalui aliran zat perantara yang ikut berpindah partikelnya. Jadi, yang dimaksud partikel itu ialah perpindahan dan mengakibatkan kalor merambat konveksi seperti sendok nih. Nah, ketika sendok ini kita taruh di atas kompor atau nanti kita panaskan itu, dan nanti api ini akan panas ini akan merambat ke sendok. Nah, ini yang dinamakan perpindahan kalor ya teman-teman. Nah, jadi nanti sendoknya itu akan panas. Masak air. Nah, jadi sebelum kita memasak air, kita harus tahu volume air yang ingin kita gunakan ya teman-teman. Seperti botol minum ini, di sini kan ada ukuran volume airnya ya teman-teman. Nah, baik kita akan melakukannya. Di sini kita menggunakan 250 ml. Nah, sekarang kita sudah video masak tadi, sekarang kita akan lihat dan menjelaskan apa saja konsep IPA yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ada pengukuran ya teman-teman. Dalam aktivitas memasak air perlu pengukuran yang dapat kita lakukan. Yang pertama, mengukur air suhu dan waktu pemanasan. Suhu air dapat diukur dengan menggunakan termometer, sedangkan waktu pemanasan dapat diukur dengan jam atau stopwatch. Saat air dipanaskan, suhu akan meningkat secara bertahap. Ketika suhu mencapai 100 derajat Celcius, maka air akan mulai mendidih dan menghasilkan uap. Sifat zat objek utama pada aktivitas ini adalah air dan panci. Kenapa sih teman-teman air dan panci? Karena topik yang kita bahas ini adalah air dan panci. Nah, jadi air itu merupakan zat cair yang memiliki sifat bentuknya mengikuti wadah dan dapat mengalir. Sedangkan air, ketika air dipanaskan, partikel-partikel air bergerak semakin cepat. Akibatnya, air mengalami perubahan wujud dari zat cair menjadi uap air yang merupakan zat gas.
Sementara itu, panci merupakan zat padat yang memiliki bentuk tetap. Panci berfungsi sebagai perantara panas dari kompor ke air. Hal ini menunjukkan bahwa setiap zat memiliki sifat dan fungsi yang berbeda-beda. Ada jenis gaya. Di dalam memasak air itu ada 3 jenis. Yang pertama, ada 3 jenis gaya ya teman-teman. Yang pertama itu ada gaya otot, gaya gravitasi, dan ketiga yaitu gaya dorong dari uap air. Gaya otot yaitu gaya yang dihasilkan oleh tenaga manusia saat menyalakan kompor, mengangkat panci, atau menuangkan air. Yang kedua, ada gaya gravitasi, yaitu gaya tarik bumi yang membuat air tetap berada di dalam panci dan tidak melayang. Yang terakhir, yang ketiga, yaitu ada gaya dorong dari uap air yang terjadi ketika air mendidih dan uap mendorong gelembung air ke permukaan. Adanya gaya-gaya tersebut menyebabkan terjadinya gerakan dan perubahan posisi benda selama proses memasak air berlangsung. Itu ada perubahan energi. Aktivitas memasak air melibatkan perubahan energi. Energi awal berasal dari energi gas atau energi listrik yang digunakan pada kompor. Energi tersebut kemudian diubah menjadi energi panas. Energi panas ini berpindahan ke panci dan selanjutnya ke air sehingga suhu air meningkat. Perubahan energi ini menunjukkan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi hanya dapat merubah bentuk untuk melakukan suatu usaha, dalam hal ini memanaskan air. Atau yang kelima ini ada perpindahan kalor atau pemuaian. Pada aktivitas memasak air terjadi pemindahan kalor melalui 2 cara utama, yaitu ada kondisi, konduksi, dan ada konveksi. Apa sih yang dimaksudkan dengan konduksi? Yaitu perpindahan panas dari kompor ke panci. Karena panci terbuat dari logam, panas dapat berpindah dengan cepat. Yang kedua itu ada konveksi. Apa sih yang dimaksud konveksi? Yaitu perpindahan panas di dalam air melalui aliran air panas dari sebagian bawah ke bagian atas, sehingga seluruh air menjadi panas secara merata. Selain itu, panci juga mengalami pemuaian, yaitu bertambah panjang atau besar karena dipanaskan. Meskipun pemuaiannya tidak terlihat jelas, peristiwa ini tetap terjadi secara ilmiah. Perpindahan kalor dan pemuaian membuktikan bahwa panas memiliki pengaruh besar terhadap benda di sekitarnya. Penjelasan saya mengenai aktivitas memasak air sebagai contoh penerapan konsep IPA dalam kehidupan sehari-hari. Dari kegiatan sederhana ini, kita dapat memahami berbagai konsep IPA seperti pengukuran, sifat zat, jenis gaya, perubahan energi, serta perpindahan kalor dan pemuaian. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa dalam penyampaian maupun pembuatan video ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila video dan penjelasan yang saya sajikan belum maksimal. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.